Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Techbo Repair HP. Jadi hari ini saya akan membagi sedikit tips, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa tipsnya? Tentang charger ya. Gini teman-teman. Jadi tips yang saya maksud adalah bagaimana kita naruh charger ketika berada di dalam tas ya. Oke. Kita tahu resiko kabel casan itu ketika dia tergencet-gencet di dalam tas, resikonya patah ataupun rusak. Maka ini biasa yang saya lakukan ya teman-teman ya. Saya disclaimer dulu, tips ini tidak selalu melulu teman-teman mungkin akan setuju ya. Tapi barangkali bisa dicoba ya. Jadi ketika bepergian keluar kota biasanya, ataupun ya kalaupun charger yang saya pakai ini sudah tidak saya gunakan, maka kendati melilit seperti ini, saya menaruhnya di dalam box. Oke. Dan ini tinggal saya pasang saja si tut penutupnya ya. Oke, kebalik ternyata. Ternyata terbalik teman-teman. Oke. Nah, ini Redmi 10C nya ya teman-teman ya, yang barusan saya cas full 100%. Dan tak ubahnya HP yang saya pakai untuk ngerekam ini Redmi Note 10 Pro. Jadi posisinya saya tinggal tutup saja, dan ketika ini masuk ke dalam tas, dia lebih aman ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi tips ini buat teman-teman barangkali coba. Walaupun sekilas ini akan memakan tempat, tapi dalam jangka waktu lama gitu ya. Dalam jangka waktu lama, si kabel cas dan batok cas ini akan aman ya. Mengapa demikian? Jadi ada kalanya si ujung ini ketika dia kegencet, ini bisa juga menyebabkan dia bengkok atau bisa jadi patah ya teman-teman ya. Apalagi kabelnya ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini pun dililit-lilit? Cuma yang tadi saya katakan ya, kendati ini saya bikin bundar dan saya tutup dengan kemasan, ini lebih aman untuk terjadi tergencet atau apa istilahnya ya. Ya, kegencet gitu ya oleh benda yang berada di dalam tas itu sendiri ya. Oke. Beberapa orang mungkin akan merasa agak ribet karena dua box ini saja sudah memakan tempat di dalam tas. Ya, itu sih terserah teman-teman saja ya. Ini tips yang saya lakukan ketika charger harus masuk tas supaya dia lebih awet, tidak kena tekan atau tidak kena tindih atau tidak tergencet oleh benda-benda yang berada di dalam tas, terutama bepergian keluar kota ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya, ini kenapa boxnya Redmi 5 Plus? Ini box HP yang dulunya pernah saya pakai dan sekarang HP-nya dipakai oleh anak saya. Dan yang tadi seperti yang saya jelaskan, Redmi 10C ini yang biasa atau yang barusan saya cas 100% ya. Oke. Dan
dari sini kita tinggal masukkan ke tas. Oke, kameranya saya putar dulu. Dan ini saya akan simulasikan masuk ke tas ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan bepergian atau saya akan pergi nyekar ya ke Jepara untuk nyekar ke makamnya bapak saya. Dan ini kita tinggal masukkan teman-teman. Oke, jadi tinggal disesuaikan dengan muatnya tasnya teman-teman ya. Dan kalau saya posisi charger berada di paling atas ya, paling atas supaya gampang ya. Dan saran saja supaya charger ini kalaupun dia satu tempat dengan air, pastikan airnya tertutup dengan aman dan tidak bocor gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ya seperti itu ya teman-teman ya, tips dari saya untuk charger supaya dia tidak gampang rusak ya. Nah selebihnya ketika charger ini kameranya saya putar lagi. Oke, ketika charger ini dipakai layaknya pada umumnya, saran saya ketika charger ini dipakai ya seyogianya dia ngecas. Namun ketika pengecasan selesai, cabut si charger beserta kepala charger beserta kabelnya dari jack listrik ya, atau stop kontak kalau kita bilangnya ya. Ini supaya apa? Ya supaya awet juga ya. Karena ketika charger ini nyantel ke stop kontak atau jack listrik, biasanya usianya ini tidak cukup lama ya teman-teman ya. Oke, tips yang lain adalah usahakan satu HP pakai satu batok charger dan kabelnya. Gampangnya satu HP, satu charger. Jangan satu charger untuk HP rame-rame. Apalagi di device keluaran terbaru, wah ini kena apa nih? Kena gosong ya. Di device keluaran terbaru posisinya, oke, posisinya itu ada yang 33 watt kalau di Xiaomi ya, ada yang di bawah itu ya. Maka saran saya pakailah peruntukannya masing-masing ya. Karena apa? Ya, pabrikan sudah menentukan berapa output voltase untuk tiap-tiap device. Kayak gitu ya. Kalaupun yang setipe ya usahakan satu charger, satu HP. Oke, demikian aja. Mudah-mudahan tutorial receh. Kalaupun dianggap receh, ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan supaya kita nggak kebingungan pada saat charger originalnya ini mengalami kendala ya. Maksudnya yang tadi saya jelaskan ya, supaya tidak mudah patah si sambungan kabelnya ataupun si jack chargernya, si batoknya ini ujungnya. Ya kalau saya kalau saya charger tersebut masuk ke bekas dusbox HP-nya. Untuk dusbox HP-nya, jadi kalau teman-teman lihat, nah untuk dusbox HP-nya kalau teman-teman lihat di sini posisinya kosong ya. Oke, ini bagian ini udah saya ambil, saya kosongkan. Kartu garansi saya taruh di rumah, dan ya yang di sini bagian sini yang tidak terpakai ya saya pindahkan ke tempat yang aman ya. Jadi intinya si dusbox bekas HP ini ya dipakai seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk tips kali ini, dan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih untuk dukungannya dari teman-teman ke Tekbo Repair HP. Sebentar lagi bulan puasa, buat kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya.
Kayak gitu aja teman-teman, jangan lupa di like judul video sebagai uang parkir, di subscribe, di komen, dan di share. Gambate kudasai, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.